Udah kamu diem aja. Lo malah ngotot. Sama-sama ngotot ya kan. Saya kan juga maksudnya perlu tahu gitu kenapa permasalahan kayak gini sampai gini kan. Siapa tahu bisa nyari jalan tengahnya. Ini malah saya kayak malah tatap-tatapan kayak mau MMA gitu ya. Perkenalkan, nama aku Salma Nabila, mahasiswa dari program studi desain furnitur. Aku sekarang di semester 4. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Riamlo. Saya dari program studi desain furnitur semester 2. Oke. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, aku Sobrina Aisyah Salsabila, bisa dipanggil Sobrina, mahasiswi semester 4, yakni angkatan 2030, kelas manajemen bisnis industri furnitur. Salam kenal. Salam kenal. Influencer cakep ini siapa namanya? Oke, perkenalkan aku Ramal Farasid, panggilannya Apap. Saya dari mahasiswa manajemen bisnis industri furniture angkatan 21. Salam kenal semuanya. Ya, baik, perkenalkan nama saya Fakih Amri Wirayuda. Saya berasal dari TPFB 21. Saat ini saya mengikuti organisasi DPM. Langsung saja sebelah kiri saya. Kok berasa kaku ya? Tapi perkenalkan, saya Valentinus Maria Wahyu Adwinanda. Kalau di kampus dipanggilnya Winan, dari TPF A21. Saya ikut organisasi FLMPI Polifurneka, dan juga kebetulan saya diamanai untuk jadi duta kampus duta Polifurneka tahun 2022. Menurut aku, Polifurneka itu tempat belajar dan berproses dan untuk tumbuh ya, belajar dari segi akademis dan juga dari segi sosial, yang mana nantinya hal yang kita pelajari di Polifurneka ini nantinya juga kita akan terapkan di dunia sosial, yakni industri maupun di lingkungan masyarakat nanti. Seperti itu sih. Sampai saat ini di tahun yang keempat masih tetap mencari panggung di seluruh Indonesia kayak gitu sih. Untuk dari pertama masuk sampai sekarang, alhamdulillah di prodi kami banyak perkembangan. Contohnya untuk laboratorium labdel, itu tadinya nggak terlalu terstruktur. Makan, minum masih boleh di dalam. Kadang sering kayak ada bocor-bocor juga. Itu dulu pernah, tapi sekarang alhamdulillah enggak. Udah jarang banget bocor, dan peraturan-peraturan lab semenjak ada petugas lab itu jadi lebih teratur aja sih. Itu sejauh ini menurut aku kayak gitu ya. Jadi dari yang awal masuk sampai sekarang alhamdulillah lebih tertata sih. Kalau saya pribadi sih awalnya iseng-iseng gitu, kayak ale-ale coba-coba gosok-gosok. Berhadiah gitu. Enggak, awalnya kan saya sempat kuliah dulu gitu kan, dapat semester 4, terus sempat apa sih biasanya kalau cuti. Saya cuti 1 tahun. Setelah itu ada Polifurneka nih, broadcast Polifurneka di Instagram gitu. Saya coba-coba kan iseng ya, awalnya iseng-iseng doang, kayak masukin berkas. Ya akhirnya dari seleksi tahap pertama, kedua, ketiga sampai sekarang lolos dan jadi mahasiswa. Aku dulu udah keterima di DF angkatan 19. Aku dulu udah keterima di DF angkatan 19. Angkatannya temanku dulu ada, salah satunya Mbak Emira Adlin. Itu satu angkatan sama aku pas SMA. Jadi dulu udah keterima di DF 19, terus karena satu dan lain hal dulu gak diambil, terus akhirnya baru masuk angkatan 21 itu melalui jalur Jarvis bersama kayak. Ya, ujian TPA, TPI, terus akhirnya keterima dan masuk gitu. Jujur ada tetangga saya yang masuk ke sini. Oh, mantap. Nah, Support dari tetangga. Iya, bagus, benar. Terus saya cari tahu kok kayaknya enak, ada beasiswa 100% dijamin kerja. Wah, mana lagi nih kalau bukan Polifurneka. Kalau kegiatan kuliah kayaknya itu aja gak sih? Kamu sama kan kegiatan kuliahnya? Iya pasti. Berangkat, kuliah, pulang. Tapi ya
mungkin ada ya beberapa orang yang berangkat, kita udah ada apel ya, Iya. apel pagi itu baris depan kelas. Mm-mm. Terus lanjut, mungkin dari kamu apa sih mata kuliahnya? Pengetahuan bahan. Pengetahuan bahan. Dia masuk ke pengetahuan bahan, aku masuk ke lab. Habis itu ya pulang. Paling kalau misalkan ada organisasi, kita organisasi, pulang kampus. Aku kebetulan karena freelance, kerja juga, jadi pulang kuliah atau pulang organisasi, lanjut ke freelance, baru bisa istirahat jam 2, jam 3. Ya seperti itu, apalagi kalau pas online itu di prodi manajemen bisnis itu lebih terlihat seperti pengangguran ya daripada seperti mahasiswa. Pas online gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang kondisi udah membaik. Terus untuk saat ini angkatan 21 yang manajemen bisnis lagi ke workshop, sering-seringnya ke workshop buat praktik itu selama 2 atau 3 minggu lah. Itu asik sih menurut aku. Jadi dari pagi sampai sore itu nggak bisa terserang ngantuk gitu loh kalau di workshop. Ketimbang ya nguli. nguli ya benar. Daripada di kelas gitu agak gimana gitu ya, agak ngantuk gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi dari jam kuliah juga dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi buat aku juga wajar aja gitu kalau ngantuk. Oh ya, kelas kami kan kelas teorinya juga beda tuh sama kelas-kelas prodi yang lain. Kalau prodi lain kan ada yang blok 1 bulan dihabisin 1 matkul. Kalau kami waktu minggu teori kayak pelajaran anak SMA biasa gitu loh. Bener. Pelajaran matkul semisal pagi matkul PMP 4 SKS, terus habis itu matkul KF konstruksi furnitur dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kalau teori kami pulang jam 4 ya, Jam 4 sore. 4, jam 4 sore. Jadi mundur 1 jam daripada waktu itu praktek di workshop. Tapi jujur lebih enak praktek apa teori? Lebih suka praktek sih sebenarnya. Kalau teori itu selalu tidur soalnya. Sama. Tergantung dosen dan juga mata kuliah ya. Tapi aku lebih berpendapat kalau banyakkan praktik gitu. Misalkan karena balik lagi kita itu politeknik ya, jadi banyak teori, banyak praktiknya. Kayak sekarang ini kami di MBIF 2020 itu ada mata kuliah manajemen event, yang mana itu kita benar-benar membuat sebuah event, praktik berorganisasi dan juga terjun langsung dalam membuat event. Nah ini nantinya juga bakal buat event pameran yang nantinya di bulan Agustus nanti dengan event Furnicraft Expo gitu. Nantikan ya teman-teman. Kalau prodi TPF banyak praktek otomatis. Karena kan kalau pembagiannya sendiri kan 70% praktek, 30% teori. Kami kalau sistem kuliahnya biasanya 1 matkul, semisal matkul PMP tuh yang ada prakteknya, 1 blok 1 minggu. Jadi hari Senin sampai hari Jumat tuh PMP, terus PMP itu pengetahuan mesin produksi. Jadi selama 1 minggu 5 hari itu praktek di workshop, terus nanti semisal baru minggu depan kalau semisal praktek lagi berarti dengan matkul yang lain, semisal kayak konstruksi furnitur kayak gitu. Baru setelah itu kuliah teori 1 minggu, habis itu praktek lagi ketemunya. Pokoknya harus tetap kerja. Kalau di manajemen bisnis itu praktiknya ya kebanyakan memang masih di dalam ruangan gitu kan. Karena kita praktiknya kayak presentasi, terus buat marketing skill, buat presentasi produk gitu-gitu kan. Terus itu praktik apalagi ya, aplikasi komputer gitu-gitu. Terus sistem informasi kemarin juga itu kebanyakan juga di lab. Jadi kebanyakan di ruangan, kelihatannya kayak nggak banyak praktiknya, tapi tetap aja praktik full dari pagi sampai sore gitu. Jadi tetap aja banyak praktiknya daripada teori gitu sih. Kalau dari prodi Dev itu sistemnya 70-30. 70. Kita teorinya itu 30% dan prakteknya itu 70%. Terus untuk mata kuliah apa sih? Kayak UAS kan kita di akhir-akhir gitu. Iya. Coba bisa dijelasin. UAS yang di akhir itu kan? Iya. Jadi UASnya tuh sistem blok ya, rapel sekalian. Jadi UASnya benar-benar ditaruh di akhir gitu. Dan UASnya jadi bagi, ada UAS teori, ada UAS praktek. Iya. Mungkin. Jadi kita nggak full UAS, nggak full teori. Nggak full UAS, nggak full UTS gitu. Jadi teori dulu, teori UAS. dulu habis itu UAS. Nanti kalau jadwalnya praktek dulu baru baru UAS UAS gitu. gitu.
Untuk TPF, untuk pergantian jam itu ada, tapi khususan untuk praktek. Jadi misal kita nggak berangkat waktu praktek, kita harus mengganti. Tapi enaknya ganti jam itu kita bersentuhan langsung dengan silver expert. Jadinya kita mendapat ilmu yang lebih banyak daripada di waktu kuliah, waktu jam kuliah. Kalau di MBF 2020 sih nggak ada ya. Maksudnya kalau udah izin ya udah gitu, nggak ada pergantian gitu, nggak ada kompensasi ya kayak anak TPF kayaknya itu. Tuh. Ya kan Pak? Iya. Apa di 2021 beda? Tidak ada seperti itu. Jadi apa ya? Kalau nggak berangkat gitu ya tetap harus ada izinnya. Kalau misal sakit ya paling nggak, ya nggak paling nggak sih, emang syaratnya harus ngasih surat sakit gitu ya. Kan dokter. Surat dokter ke prodi mungkin, atau ke kaprodi atau ke staf prodi dan lain sebagainya. Jadi biar apa ya? Kita nggak terlihat memalsukan ketidakhadiran gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Nggak ada ganti jam kuliah sih. Kemarin dari Kaprodi itu sempat nyampein katanya bakal ada pergantian jam kuliah kayak Baru anak itu. teknik katanya. Baru. Biar sama gitu. Baru Tapi wacana sih. baru wacana sih, belum mau dilaksanain, dan aku nggak tahu itu mau dilaksanain kapan, tapi udah ada pemberitahuan kayak gitu ya. Tadi sebelumnya belum ada. Belum Kita ada. kita aman. Kita aman. Nggak Nggak ada. nggak masuk sakit apa segala macam, ya udah. Iya ya udah di nggak Pengaruhnya ada. kan gitu doang. Sebenarnya saya juga resah sih masalah rambut ini resah banget. Kalau di prodi kita ya tetap kita harus tertib juga ya kan. Kita harus tertib, suruh potong pendek, rapih lah gitu dari prodinya juga. Tapi ya kebanyakan dari mahasiswa desain itu ya pengennya gondrong. Karena kan menandakan sebuah keciri-khasan gitu kan. Bahwa kita kan kebebasan gitu. Maksudnya ya cuman gambar-gambar doang rapi kayak ngapain gitu. Jadi kayak gondrong, kayak gimbas-gimbas rambut kan asik ya. Gitu sih. Jadi ya pengennya gondrong. Kalau bisa gondrong. Gitu. Kalau masalah rambut, nah ini nih yang jadi garis bawah kalau di MBF itu, masalah rambut itu kayak gimana ya? Sebenarnya it's okay kalau mau panjang, kalau menurutku loh ya. Tapi nanti pasti ditegur. Pasti ditegur sama Pak Yogi. Mas, kamu potong ya besok. Pasti digituin. Kayak beberapa orang itu pasti ada yang kena tegur lah kayak gitu. Jadi setelah tahu alasannya ya ternyata make sense juga sama dunia manajemen bisnis gitu kan. Karena di situ ternyata aku kayak tahu gitu kenapa rambutnya harus pendek, harus rapi. Itu karena nantinya kan itu untuk membiasakan kita ketika udah di dunia kerja gitu ya, rambutnya harus pendek, harus rapi, apalagi orang manajemen gitu kan. Sebenarnya meskipun itu nggak menentukan kinerja dan lain sebagainya, tapi at least dari cara berpakaian kita itu, cara penampilan kita itu sudah terlihat rapi gitu. Dan orang yang pengen kita temui itu melihatnya bisa seneng gitu. Gitu aja sih kayaknya. Iya, sebenarnya beresiko kalau misal anak TPF rambut panjang kan sebenarnya beresiko masuk mesin kan ya, kayak tiba-tiba ketarik masuk rambutnya gitu. Nggak cuma yang cowok, yang cewek pun kalau misal rambut panjang harus dikucir, harus bentuk rapi. Kalau yang berkerudung pun sebisa mungkin jangan mengganggu geraknya tangan. Takutnya kalau misal nanti terbelibet toh. Iya. Tapi di MBF sendiri nggak tahu ya prodi lain, intinya yang sering kena tegur itu ketika memakai celana levis kayak gitu, nggak boleh harus celana bahan kayak gitu sih. Ya itu balik lagi alasannya kayak tadi yang dijelasin apa, ketika di dunia industri kan kebanyakan perusahaan itu gunainnya apa ya, peraturan di sana kan menggunakan celana bahan juga gitu, kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan dari apa? Iya, kurang lebih sama ya. Ya memang nggak kurang lebih, emang sama gitu. Kecuali buat teman-teman yang nanti di workshop gitu, mungkin pakaiannya nggak seperti itu. Ada pakaian tersendiri lah. Cuman secara garis besar buat manajemen bisnis itu ya Senin hitam putih, Selasa bebas rapi, Rabu hitam putih, Kamis batik, Jumat juga bebas rapi. Itu tetap nggak boleh pakai jeans, nggak boleh pakai celana kayak gitu. Itu beberapa temanku juga ada yang kena tegur, termasuk aku sendiri ya. waktu awal-awal itu tetap kena tegur ya. Tapi
Akhirnya ya pakai celana bahan. Celana bahan ini bukan yang harus formal yang kain hitam gitu ya, enggak. Pakai chinos juga boleh atau mungkin jogger pants pun boleh. Yang penting enggak jeans. Setahu saya sih seperti itu. Gitu. Seragam. Kami kalau waktu praktek, minggu praktek tuh berkaca dari cutting itu Senin Selasa itu pakai apa sih aku kok gak ngerti. Berpak. Senin Selasa berpak. Rabu Kamis mereka pakai semacam baju PDH sendiri prodi TPF. Kami pakai warna merah. Terus hari Jumat pakai kaos kerah kuning karena hari Jumat kami juga ada senam. Iya. Kalau waktu praktek gitu, tapi berhubung angkatan 21 itu masih belum mendapat wearpack dan baju kuning dari kampus, kami kalau Senin Selasa pakai kaos kuning kami sendiri, Rabu Kamis pakai PDH merah, kemudian hari Jumat pakai baju kuning milik kami lagi. Iya. Kemarin ada selesai apel sih, dosen pembimbing yang membina apel tuh masuk, Mas besok gak usah pakai jeans ya gitu. Kalau lihat Putri bisa dimarahin nih. Berarti baru ada kemarin-kemarin kita dilarang pakai jeans. Iya, Pak. Iya. Selama ini aku pakai jeans. Itu gak boleh. Tapi Putri ngeliat aku belum pakai jeans. Iya. Iya, nggak masalah Kemarin sih. temanku ada yang Ditegur. Oh itu habis apel. Iya. Besok jangan pakai jeans. Ya. Pakai aja kok. Terus pakai kaos itu nggak boleh. Kalau kaos emang Kaos kayaknya yang nggak boleh. Karena kan ketentuan hari Selasa itu kan kemeja ya. Kalau kaos enggak. Bebas sopan. Tapi kalau jeans kenapa dipermasalahkan? Aku nggak tahu. Tapi Masalahnya celana bahan saya cuma satu kok. masalah. Terus masa start dari Senin sampai Jumat Aduh nggak tahu ya. beli lagi kan? Tapi kalau tidak dimarahin sama Putri ya Nggak mungkin masalah ya. aman-aman aja sih. Nanti biar ngomong. Kalau belum. Itu ada aturannya nggak sih? Nah itu aku pun nggak tahu. Tergantung dosen kayaknya. Kalau ada sih dengar ada yang kita boleh pakai jeans, tapi ada juga yang bilang harus celana bahan. Iya. Ada dosen yang bolehin pakai jeans, ada yang enggak. Tergantung dosennya sih. Di workshop boleh nggak sih pakai jeans gitu? Boleh. Pakai training pun boleh. Yang penting bercelana. Yang penting panjang. celana panjang. Safety aja. Safety. Jangan lupa pakai safety shoes. Waktu praktek. Gitu. Terus kaos kaki juga harus pakai. Makanya itu beberapa temanku juga ada yang pakainya di bawah mata kaki itu kan, ankle socks gitu. Itu kan nggak kelihatan, kelihatannya kayak nggak pakai kaos kaki. Terus akhirnya dia disuruh maju ke depan. Gitu. Kamu kok nggak pakai kaos kaki? Dicopot loh, saya pakai gitu. Jadi kan akhirnya disuruh mundur lagi kalau pakai. Mungkin ini yang menyebabkan beberapa dosen bilang kayak kaos kaki harus kelihatan itu karena menyebabkan kesalahpahaman. Selain ya ngerasa kok, ternyata saya ditipu. Kalau dari DF sih sekali aja ya. Sekali itu di jam 11.20 sampai jam 12.20. Sejam. Buat ngapain aja? Cukup buat makan, ibadah, tiduran. Sholat. Bisa buat tiduran. Tidur tapi bablas. Jangan dicontoh. Enggak. gitu. Paling cukup buat makan sama buat Masuk, sholat. Pun kadang kalau misalkan karena kamar mandi atas penuh banget kalau buat wudhu, itu agak ngaret sih. Mungkin bisa disediakan tuh tempat wudhu. Nah, Karena bisa. kita mahasiswanya rajin ibadah ya. Mau kena juga kayaknya bisa. Wah itu bener. Aduh, kalau itu balik lagi ke dosen sih ya. Tapi pada umumnya 1 kali istirahat gitu. 1 kali istirahat itu bisa dibuat isoma sih. Istirahat, sholat, makan di jam 12 sampai jam 1 itu pada umumnya ya. Maksudnya kayak prodi lain juga. Tapi ada juga dosen yang kayak misalnya setiap 40 menit itu beliau enggak 60 menit itu beliau minta istirahat biar teman-teman juga fresh gitu loh, enggak sepaneng gitu di materi. Nah, kalau kayak gitu biasanya dikasih istirahat 10 menit per 60 menit kayak gitu sih. 2 kali. Tapi Dua istirahat sih. Iya, 2 istirahat. 2 kali itu pertama jam berapa, sampai jam berapa, kedua jam berapa? Yang pertama itu jam 9.40 sampai jam 10. Betul. Biasanya saya gunakan untuk rebahan, tidur-tiduran di depan workshop.
Cuma rebahan. Iya. Kalau aku makan sih di kantin, nggak peduli waktunya. Kalau aku udah sarapan biasanya. Sama teman-teman. Sama teman-teman paling rebahan, tiduran, ngobrol-ngobrol aja. Makannya nanti istirahat kedua. Oh iya benar. Biar cukup ya waktunya Iya, ya. biar istirahat cukup. kedua, bener. Kalau istirahat pertama sih ya santai-santai. Santai-santai. Sambil ngemil-ngemil di kantin gitu bisa. Bisa. Yang penting waktunya cukup jam 10 masuk lagi. Itu udah pas banget sih. Udah pas banget istirahat 2 kali itu udah pas banget. Enggak usah diubah. Kalau yang kedua dari jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa? 11.40, Iya, 11.40 sampai 12.40. 12 menit. 60 menit. Buat ngapain aja tuh? Ya biasanya untuk sholat, untuk makan, Alhamdulillah. untuk merokok. Iya. Kan kami biasanya ada yang makan di luar juga kan, ada di kampung sebelah itu mereka ada yang kantinnya juga, beberapa karyawan dari pabrik kan juga ada yang makan di sana, jadi kami Berbaur lah. sesekali berbaur sama mereka juga. Jadi kita sedikit tahu lah keluh Iya, kesah, betul. keluh kesah pegawai Dengar pabrik. mereka karyawan pabrik itu keluh kesah mereka apa sih? Jangan kita kan ke depan ada pengalaman juga ya, ada dengar dari mereka juga gitu. Ya kan nanti kita magangnya juga di pabrik. Oh iya benar. Udah denger duluan ya. Kalau sistem apel dari DF sebenarnya nggak terlalu ribet sih ya, kita berbaris di depan kelas terus ditata gitu. Di absen juga ya, di absen. Habis di absen kasih pencerahan ya. Selama kurang lebih 15 Ada menit lah. Pencerahan 15 menit. Kita apel di jam 7.45 sampai selesai itu di jam 8. Jadi begitu selesai masuk langsung belajar kuliah. Jadi nggak perlu ke bawah dulu atau ke tempat lain buat ngadain apel. Langsung di atas depan kelas. Terus kalau telat ada sanksinya gitu nggak? Sejauh ini telat baru hanya di checklist aja sih, kayak di telat-telat. checklist. Tapi untuk sanksinya belum ketahuan ya. Sanksinya apa Belum, itu paling belum. ditanya sih kenapa telat, alasan telatnya apa, paling gitu-gitu aja. Tapi katanya nanti akan ada sertifikat tentang pendidikan karakter itu buat buat kerja Buat itu kerja. ada nilainya. Oh, buat TA. Buat TA. Bener sih. Ya. Kalau program apel di MBIF itu apa ya, jam 8, jam 7.45 itu udah harus sampai di kelas. Kemudian ada guru piket yang mengawasi, kemudian mengabsen. Ya udah sih di absen. Terus kalau untuk materi yang diberikan itu tergantung sama dosen piketnya. Kadang ada yang memberikan motivasi kayak gitu, yang bikin mendidik karakter lah kayak gitu kan. Terus ada juga yang dosen cuma ngabsen terus dibiarin gitu aja juga ada gitu. Tergantung ke dosen piket. Mungkin ada tambahan dari Rama. Apa tadi pertanyaannya? Sistem itu ya, bela negara atau sistem sistem apel. Mungkin kalau di manajemen bisnis industri furniture sendiri nggak bisa dibilang apel ya. Itu kayak apa ya, kegiatan untuk lebih disiplin aja. Gitu aja, nggak apel, soalnya kita di kelas duduk di absen, pas awal-awal dicek pakaiannya dicek, atribut dicek, termasuk KTM juga, bawa nggak KTM gitu. Kalau nggak nanti dicatat. Beda kayak yang TPF mungkin baris di workshop, DF juga baris di lorong ya, di depan kelas masing-masing. Kalau MBIF itu cuma di kelas, di absen, tapi telat 1 menit tetap dicatat dan diakumulasikan. Nah, gitu. Berarti intinya cuma berangkat lebih awal. Iya, seperti itu memang seperti Ini itu. bikin kontra anak prodi lain, kenapa Ya. MBF kayak gitu doang kayak gitu. Iya. Tapi ini juga kami bersyukur banget karena cuma gitu toh. Ya, tapi mungkin teman-teman perlu tahu juga kalau yang bikin kebijakan itu katanya dari Prodi masing-masing. ya itu dari prodi masing-masing, itu dapat mandat dari ibu direktur terus dipasrahin ke prodi masing-masing, ke prodi gitu. Jadi sistemnya kalian gimana ya silahkan di follow up ke prodi masing-masing gitu. Jadi kalau dapat apel gitu baris-baris ya harap bersabar. Kita juga kalau di kelas sebenarnya ya dengerin apa ya, dosen ceramah, udah gitu sih. Cuman beberapa orang aja yang ngasih kayak Ya, apa ya, motivasi gitu-gitu, terus
apa ya, kayak ngasih ice breaking gitu-gitu dikit banget. Udah gitu aja. Masalah sistem apel ya. Oke, terus kalau ada yang telat atau nggak ikut apel, ada sanksinya nggak? Ada tentu. Kalau di MBIF itu ada 3 kategori untuk sanksi, ringan, sedang, dan juga berat. Kalau itu untuk ringan itu minimal diakumulasikan 20 menit ya, Ram? Tahu nggak? Ya 20 menit. 20 menit. Itu kalau udah 20 menit itu bakal masuk kategori ringan. Mungkin untuk sanksinya Itu apa ya? Akumulasi keterlambatan. Dari dari satu satu per minggu. Satu minggu itu dihitung. Kamu telat 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, jadi 20 menit. Kamu pasti dapat hukuman. Dipanggil ke prodi. Seperti saya dipanggil ke prodi. dapat hukuman apa nih? Aku waktu itu dipanggil terus ketemu sama Bu Maharsi sama Pak Yogi, juga disuruh milih. Tapi ya saya agak bodoh juga ya. Itu kan udah ketulis tuh. Jadi hukumanku waktu itu tuh ringan. Silakan pilih Mas, ringan gitu, sama Pak Yogi dibilang gitu. Ringan apa gitu ya. Katanya yang nata layout showroom udah, terus beberapa menurutku kayak bikin video konten marketing kayaknya enggak deh gitu, aku bilang kan. Terus di yang sedang itu ada yang nyumbang buku ke perpus. Nah, Pak, kalau saya pilih sedang aja gimana? Itu saya memang benar-benar terlihat bodoh di prodi. Sampai sampai Pak Yogi tuh bilang kayak, "Loh Mas, kamu itu ringan tapi kok milih sedang?" gitu. Luar biasa ya. Udah kamu bikin ini aja. Akhirnya disuruh bikin kayak artikel kegiatan mahasiswa, terus nanti disetorin ke Pak Yogi selaku Kaprodi. Nah itu nanti artikelnya buat website dari Prodi gitu. On progress sih, silahkan ditunggu ya nanti ya. Emang kalau tadi kan ringan contohnya bikin artikel ya? Iya. Terus sedang nyumbang buku. Kalau yang berat itu apa? Berat itu Salah satunya. bikin karya ilmiah kalau nggak salah, sama membersihkan Workshop. workshop. Membersihkan lingkungan workshop itu berat banget loh ya. Berat. Selain debunya banyak, mesin-mesinnya juga banyak, apalagi yang habis dipakai, dan itu kan juga dust kolektornya gak cuma satu gitu loh, itu kan bisa 2 ya, itu bisa dibersihin semua, itu kalau full gak bisa dipakai masalahnya. Terus kalau udah ngebersihin gitu beresiko ya, harus pakai masker, kalau enggak nanti kena flek, paru-paru full debu. Ya percuma tidak merokok, tapi di dalam workshop itu full gitu kan, gara-gara ngebersihin mesin itu. Jadi itu sih yang berat. Ada beberapa tapi aku lupa. Untuk apel sendiri kita mulai jam berapa? Jam 7.45. Jam 7.45. Apa aja sih? Baris. Iya, kami kalau apel baris per kelas kan. Kami kalau kemarin terakhir kali apel tuh cuma ada 3 kelas. Kelasnya dia, TPFB, TPFA, sama kelas D1. Nah, untuk apel sendiri paling baris, terus ketuanya laporan kepada pembina apel, pemimpin apel. Yang nggak berangkat berapa, yang berangkat berapa, alasannya apa. Terus habis itu dengarkan motivasi, kata-kata Amanat. untuk amanat mukadimah untuk hari ini, untuk mengawali hari lah. Enak juga mendengarkan motivasi dari para dosen. Oh ya, by the way, dosennya tiap 3 hari sekali kayaknya ganti deh. Iya. Untuk Apa, pembina apel. Untuk tempatnya di mana? Untuk tempatnya sendiri ada di workshop I. Di workshop I. Workshop I. Itu agak keberatan nggak sih, misal kalian kelas teori di gedung utama, terus kalian harus turun lagi apel 15 menit terus balik lagi ke gedung utama, itu gimana? Sangat-sangat keberatan. Karena kemarin kelas saya di lantai 3. Bolak-balik berapa kali? Nggak boleh pakai lift kan mahasiswa? Nggak boleh pakai lift. Mahasiswa nggak boleh pakai lift juga kan. Dari lantai 3 harus turun untuk apel, kemudian naik lagi. Sebenarnya sistem apel lumayan efektif ya, karena anak desain biasanya datang masuk nih telat. Aku juga pernah sih telat, tapi ya telat itu
hal yang buruk, dan kalau misalkan di dunia kerja tidak boleh diterapkan. Jadi lebih baik tepat waktu. Dengan adanya apel ini seenggaknya 15 menit sebelum masuk kita udah siap. Efektif sih. Efektif banget. Jauh-jauh lebih tertata aja. Tapi ya mungkin bisa dikasih toleransi gitu ya buat teman-teman yang telat. Takutnya kan namanya juga di keadaan jalan kita kan nggak tahu Nggak ya. tahu. Itu mungkin bisa dikasih toleransi kayak alasan yang jelas dan segala macam itu boleh maksudnya nggak dikasih tanda telat gitu atau itu. Selagi Paling itu aja. alasannya jelas mungkin bisa dapat toleransi. Karena kesian juga kalau misalnya teman-teman yang rumahnya jauh terus tiba-tiba di jalan ada apa-apa tiap hari telat gimana? Perkara telat doang padahal dia masuk kan padahal itu aja sih. Efektif nggak efektif sih ya. Kalau aku ngelihatnya kalau positifnya tuh dia di mahasiswa tidak terlambat untuk menerima kegiatan belajar Nah, mengajar. benar. Hmm. Saya setuju kalau itu. Tapi ya itu sebenarnya kurang lebih sedikit memberatkan karena ya jadinya kan kami harus berangkat lebih pagi nih. Walaupun emang sisi baiknya jadinya nggak ada yang telat untuk menerima pelajaran, tapi ya agak keberatan aja sih. Tapi kalau itu aku setuju sih, kita jadinya berangkatnya lebih pagi untuk mendidik juga. Nanti kalau lulus, nah kita harus berangkat lebih pagi. Tapi bukannya Fakih ini ya, jadinya berangkatnya jam 7 kurang. Enggak apa-apa, itu untuk melatih diri saya. Ayo, ampun. Kata salah satu dosen, nanti kalau kamu udah jadi supervisor, sebisa mungkin kamu berangkatnya lebih pagi daripada karyawan-karyawanmu. Ya harus wajib sih. Iya, supervisor katanya harus sebagai contoh. Cocok banget. Ini lihat supervisornya berangkatnya pagi, masa aku yang karyawan biasa kayak datangnya siangan. Iya, benar. Buat aku sih kadang ada baiknya juga ngasih sistem kayak gini ke prodi gitu ya. Jadi yang lebih tahu mahasiswanya tipikalnya kayak gimana, yang lebih tahu backgroundnya kayak gimana, itu tetap prodi kan. Dan prodi memberikan sistem yang buat aku sendiri yang ada di prodi manajemen bisnis industri furniture itu udah yang terbaik untuk saat ini loh ya. Aku nggak tahu nanti ke depan kendalanya apalagi kan bisa beda. Buat aku sih cukup efektif dari yang sebelumnya mungkin let's say ada 5 orang atau lebih bisa terlambat atau bahkan bisa skip jam kuliah seenaknya gitu ya. Jadi mereka ada tanggung jawab untuk berangkat gitu. At least itu dulu meskipun nanti di kelas terlambat atau enggak dia datangnya 7.48 atau 7.50 padahal maksudnya 7.45 itu urusan nomor 2 lah. Tapi buat aku ada tanggung jawab lebih yang bikin teman-teman itu bisa berangkat pagi ke kelas untuk memenuhi kehadirannya gitu loh. Jadi buat aku sih cukup efektif ya sejauh ini gitu. Nggak tahu nanti kedepannya ada kendala apa lagi dan nanti bisa jadi apa ya merubah sistem. Karena kalau semakin buruk nggak menutup kemungkinan kalau sistemnya MBF dibikin kayak TPF juga, kayak DF juga disuruh baris, disuruh ini, disuruh itu kan. Nggak menutup kemungkinan. Tapi ketika udah dikasih hal yang ringan buat mahasiswa juga apa ya mereka melakukan itu nggak terlalu berat. Jadi saya rasa prodi MBIF apa ya cukup berhasil untuk membuat mahasiswa MBIF itu datang lebih pagi buat aku sih kayak gitu. Kalau Mbak Sob sendiri gimana? Aku cukup menambahi sih. Aku juga setuju sama Apap karena di situ efektif banget. Ya kalau dia mengatakan cukup efektif, bagiku efektif banget ya karena itu bisa apa ya untuk mengatur kedisiplinan kita juga. Yang mana nantinya kan tujuan dari pendidikan karakter ini nanti ketika di industri bisa menerapkan jiwa-jiwa disiplin gitu kan. Nah, yang mana umumnya industri itu berangkat jam 8, kita bisa lebih awal jam 8.45 gitu. Nah, kemudian dari situ di awal biar kita nggak telat kan kita bisa produktif tuh di pagi hari. Bagi aku sih gitu sih. Itu apa ya salah satu dorongan buat aku biar produktif di pagi hari dan juga apa ya tentunya bisa menimbulkan kedisiplinan lah nantinya ketika dipakai di industri juga kayak gitu. Aku nggak ada sih. Sama kalau bisa masalah ini sih saya lebih ke scan gitu ya. Oh iya. Kan wah itu saya benar-benar mohon maaf ini semuanya mohon maaf. Saya pernah kejadian beberapa kali di masalah scan ini kan.
Terus terutama yang kayak yang telat-telat juga ya, udah tahu kita udah telat terus dipaksa untuk scan, sedangkan kita juga udah melakukan vaksin segala macam, ya udah otomatis udah aman lah ya kan, nggak perlu scan lagi gitu. Jadi udahlah biarin aja. Kalau bisa, kalau memang di sini nggak bisa scan, di kelas tuh kasih aja tuh tambah barcode ya kan, Iya. di kelas aja Depan jadi kelihatan, pintu kelas barcode, jadi nggak numpuk. nggak numpuk di sini ya, itu masalahnya sih. Sama Solusi. kalau bisa parkir nih dikasih paklang gitu biar nggak panasan ya. Biar kalau hujanan helm nggak basah. Itu Banyak nuntut ya nggak boleh. oh iya lupa. Kita ada gratis. Mohon maaf salah. Oke, mungkin ada lagi atau mau menurut kalian gimana nih tentang apa angkatan yang per minggu itu? Kegiatan pendidikan karakter per angkatan. Kegiatan sebenarnya kalau saya lebih milihnya gini ya, diadain per semester tuh sekali atau 2 kali aja gitu, jangan terlalu misalnya sebulan sekali atau 2 bulan 2 kali, nggak efektif sih. Jadi kan cuman Disensor ya. soalnya pas kemarin juga kan kita pas pendidikan karakter nggak sesuai dengan pendidikan karakter yang kita terima, cuman hanya maksudnya berbaris-baris dengerin cerita, bukan pendidikan karakter banget ya kan. Kalau mau kayak mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu, 3 hari berturut-turut emang digembleng gitu kan, kayak fisik, pengetahuan dan segala macam, tapi kelar. Habis itu baru dilanjut lagi ke tahun depan gitu. Jadi nggak kayak gini, jadi kayak ganjil banget. Tapi emang ya sih, aku dulu SMK dan kebetulan SMK aku juga semi militer. Jadi ada juga pendidikan karakter kayak gitu. Tapi emang jauh beda banget sama yang di sini. Di sini tuh kita lebih banyak peregangan, senam. Itu oke kayak sekali 2 kali nggak masalah. Tapi kalau misalkan kayak setiap pertemuan kita gitu-gitu terus, kan udah kuliah juga ya, bukan betul. taman bermain. Betul. Gitu. Aku dulu pendidikan karakter itu tuh kita ada emang gitu sistemnya 3 hari. Ada mungkin penerapan di setiap jalan atau masuk ya. Kadang kalau masuk terus jalan jongkok dulu. Itu baru pendidikan karakter sih. Itu biar pagi-pagi seger gitu. Terus juga ada pembekalan selama 3 hari. Ada uji mental juga. Itu termasuk pendidikan karakter sih. Tapi kalau misalkan kayak yang kemarin sistemnya kita cuman belajar PBB, kita kan udah diajarin di SMA, mungkin di SMP juga udah diajarin. Menurut aku itu nggak terlalu penting sih. Cuman kan yang paling penting gimana caranya di industri atau di dunia kerja kita bisa berdiri dengan tegap gitu. Apalagi yang TPF kebanyakan berdiri ya. Kayak gimana caranya biar fisiknya siap. 8 jam berdiri. 8 jam berdiri. Oke, kalau dari aku kebijakan paling ganjil itu pastinya bela negara di hari Sabtu. Ya gimana ya, maksudnya itu kan kalaupun terstruktur gitu acaranya, agendanya terstruktur itu it's okay. Cuma di sini tuh kadang cuma apa ya, gabut doang gitu isinya. Kayak kemarin kita cuma jalan-jalan terus bukan jogging, jalan santai gitu keluar kampus di KIK, terus kemudian dikatakan senam itu bukan senam di lapangan itu. Apa ya, pijit-pijit gitu. Aduh itu bener-bener nggak ada. Pijit-pijit tuh? Iya, pijit-pijit gini. Serius? Serius. Pijit-pijit? Kok pijit-pijit? Nggak ada, dan itu yang katanya ada TNI itu kan kemarin kebetulan nggak ada TNI gitu, jadi gabut banget dan mengganggu aktivitas mahasiswa, utamanya yang di organisasi kan kita bisanya ngambil Sabtu Minggu ya kayak gitu. Nah kepake di situ 1 hari di situ, itu menurutku ganjil banget sih dan harus ditindaklanjuti. Maksudnya kalaupun diterapkan harus terstruktur dan tentunya sangat-sangat bermanfaat gitu. Daripada Sabtu kita pengen istirahat weekend tapi ke kampus dan cuma pijit-pijit kayak gitu. Dilatih untuk memijit Kalau atasan. Kalau dari aku masalah kebijakan yang ganjil itu sih tadi paling masalah rambut ya. Kalau jeans sih masalah rambut itu. Aku disclaimer dulu, aku nggak apa ya, tidak mengkampanyekan rambut panjang atau gimana. Aku disclaimer dulu. Cuman kalau ditanya sepakat atau enggak, aku bakal jawab enggak. Karena mau bagaimanapun rambut itu tetap bisa ditata serapi mungkin. Kalau itu misal panjang atau gimana, itu masih bisa dibikin rapi kok.
Kalau dari aku gitu. Kedua, rambut itu nggak menentukan tingkat intelektual kamu seberapa, kalau dari aku ya. Jadi banyak banget orang-orang yang berpengaruh, orang-orang orang-orang yang pemikirannya keren, orang-orang yang bisa menghasilkan karya yang bagus, yang baik, itu rambutnya panjang juga nggak masalah. Maksudku it's okay gitu loh. Mungkin untuk keperluan tertentu memang harus lebih dirapikan gitu kalau menurutku. Mungkin kalau emang yang rambutnya agak berantakan pas kuliah, pas kelas gitu bisa kuncir atau apa yang panjang banget mungkin ya. Tapi kalau dari aku sih selama dilihat masih enak, nggak mengganggu, dianya juga rambutnya kayak gitu juga nyaman, ya nggak masalah. Karena orang yang nyaman dengan penampilan seperti itu kan berarti dia pede gitu. Dan kalau dia pede itu dia bisa mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin daripada dia nggak pede dengan rambut pendek dan lain sebagainya. Terus akhirnya dianya kurang pede. Meskipun tetap dilatih ya, tapi kan pasti nanti outputnya tetap beda. Kalau dari aku sih gitu. Banyak. Lumayan. Silakan. Yang pertama, nanti gantian aja ya. Oke. Satu poin. Aku masih bingung sih, alasan kok kita nggak boleh boncengan masuk ke dalam lingkungan kampus itu. Alasannya apa sih? Kayak itu habis kayak turun di jembatan Iya, gitu kan ya. turunnya harus di depan kampus, harus turun, nggak boleh boncengan. Ada ya, kenapa sih? Tahu nggak alasannya apa? Enggak tahu juga sih sebenarnya, tapi kayak Iya sih, ganjal juga itu. pikirannya kayak orang naik sepeda nggak sih? Iya. Maksudnya pikiranku ya kalau waktu dulu aku SMP aja curhat. Dulu waktu SMP tuh kalau yang naik sepeda harus dituntun masuk area kampus. Mungkin kayak sama kayak gitu nggak sih? Tapi nggak relate sih. Nggak relate. Nggak sih, kemarin-kemarin kalau menurutku waktu adanya pandemi COVID itu masuk akal sih. Mengurangi Iya, masuk oke, di akal. daerah kampus gitu ya. Iya, dia satu kendaraan satu orang. Tapi untuk saat ini tanda tanya sih alasannya kenapa. Agak ribet juga Iya. sih sebenarnya, harus turun terus itu jalan. Apalagi yang bawa motor, bawa helm. Dari parkiran nenteng helm ke depan kan. Terus kalau kamu ada lagi nggak keluh kesah? Jujur, walaupun bukan sebagai pengguna yang aktif banget sih, tapi aku kayak agak keberatan dengan kebijakan dilarang merokok. Iya, Kantin benar. sih sebenarnya. Iya, harusnya boleh sih. Maksudnya walaupun oke, area kantin kayak udah agak terpisah jauh kan ya dengan gedung utama, dengan workshop juga, tapi kenapa masih tidak diperbolehkan untuk merokok di sana? Andai kata memang tidak diperbolehkan, paling enggak kami butuh sebuah tempat khusus area merokok gitu loh. Nah, untuk aku lagi, kalau rokok ya, walaupun aku bukan pengguna aktif juga, sangat mendukung pengadaan ruang rokok itu. Karena untuk misal kita ngerokok di dalam workshop pun, resiko Nggak boleh kan ya. mengurangi Risiko itulah. Daripada akhirnya umpet-umpetan apa sih, Iya. sembunyi-sembunyi kan. Mending diadain satu tempat ini khusus, udah deh nggak apa. Iya, kalian toh di kita situ, udah gitu loh. memenuhi kan Iya, untuk merokok. usianya Usianya udah kan. cukup. Udah mengerti lah mana yang baik, mana yang buruk. Balik lagi kita pokoknya yang telat nih ya, yang telat ya. Mau ngomong kan buru-buru gitu kan. Terus kebablasan gitu, boncengin sampai sini. Terus ditegur di situ. Mas, kamu nggak boleh masuk ke dalam. Loh, kenapa Pak alasannya, Pak? Oh iya, alasannya kenapa, Pak? Di sini udah ada peraturannya gitu segala macam gini-gini. Terus ditanya lagi kan. Kalau saya ngelanggar apa sanksinya, Pak? Nah, itu pernah saya tuh disuruh ngormat bendera gitu. Suruh ngormat bendera terus sama Pancasila. Pancasila itu awal-awalnya saya kasus terus sih sama satpam ya. Karena ya masalah boncengan, terus masalah teman saya waktu itu di atas kan nulis tulisan gitu kan. Padahal tulisannya cuma capek, disangkanya bacanya kafe. Coba gak masuk ya kan. Ditegur lah, disamperin ya kan, didatengin. Ya saya lagi di ruang gambar sini lagi gambar kan. Ada apa nih masalahnya ya kan sama satpam ini. Dijelasin tuh, ini teman Anda gini-gini. Saya kan selaku komting juga ya kan, selaku komting kelas. Mau nggak mau kan bertanggung jawab sama teman-teman semua ya kan. Saya tanya kenapa Pak alasannya? Kamu gak usah ikut campur. Loh,
saya kan kontingen gitu, saya bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang ada di sini kan. Udah kamu diem aja, lo malah ngotot. Sama-sama ngotot ya kan. Saya kan juga maksudnya perlu tahu gitu kenapa permasalahan kayak gini sampai gini kan, siapa tahu bisa nyari jalan tengahnya. Ini malah saya kayak malah tatap-tatapan kayak mau MMA gitu ya. MMA, oke baik. Makanya Mungkin itu kamu dapat ya. Apa Nggak, namanya nggak wawasan kebangsaan. Tapi waktu di angkatan 2020 tuh benar-benar cuma kita nggak ada wawasan kebangsaan, kita cuman PBB, duduk dengerin tentara cerita, udah gitu aja. kita cuma Ya benar kan. kita cuma jalan terus balik ke kampus pijit-pijit dah gitu doang. ada jalan-jalannya. Mending jalan-jalan daripada duduk. Iya, mainan paving gitu dicopot. Mainan puzzle paving. Saking lemahnya bisa dicopot anjir. Udah ini. Untuk teman-temanku baik seangkatan atau tidak, kita harus semangat menjalani perkuliahan. Karena apa? Kita harus mengharumkan nama baik Polifurneka. Mungkin pesan dari aku ya, aturan jangan terlalu dianggap serius. Ya kita menaati aturan boleh gitu. Tapi kalau misalkan aturan itu kamu bawa serius dan itu kamu jadikan tekanan, itu justru malah nantinya akan membebani kamu. Jadi ya aturan dinikmati aja. Mau nggak mau ya kita kuliah di sini, kita udah dibiayai gitu sama negara. Seenggaknya mematuhi peraturan kecil nggak apa-apa lah, bentuk menghargai kampus juga. Ingat tujuan dari awal kita masuk Polifurneka gitu, entah itu orang tua, entah itu buat diri kamu sendiri, ataupun mungkin ada planning ke depannya lah gitu ya. Itu harus semangat, terus tetapkan tujuan itu tadi. Kemudian kalau ada yang peraturan yang mengganjal kayak gitu ya harap bersabar gitu. Nah kami juga dari Ormawa kan ada yang namanya rubrik Polifurneka ya. Nah di situ juga teman-teman ketika ada keluhan juga bisa dimasukin ke situ gitu. Biar nantinya kita bisa mengolah data yang kita dapatkan dan juga diaudiensikan kepada kampus. Yang mana peraturannya nanti mungkin bisa sedikit longgar lah kayak gitu sih kalau dari aku. Mahasiswa baru belum loh. Oh. Ditunggu loh mahasiswa baru. Kalau untuk mahasiswa baru ya karena kita udah cerita banyak nih, ya kita tunggu aja di sini, kemudian jangan kaget ketika udah masuk di Polifurneka kayak gitu sih. Jangan kaget. Ada apa nih? Jangan kaget. Kan sudah kita spill banyak nih. Oh, udah spill banyak ya. Ada gitu sih. Untuk cutting, saya ucapkan semangat karena akan prakerin yang belum lama lagi ini. Kemudian angkatan 21 juga tetap semangat, kita masuki pertengahan semester genap kan. Iya, habis UTS kan. Yang habis UTS kita aja sih, tapi Iya. yang lainnya kan beda cara modelnya. Terus tetap semangat, tetap tabah, tetap semangat menjalani aktivitas perkuliahan di tengah kota yang tidak pernah dingin. Ya, kembali lagi ke silahkan cari hal-hal yang bikin kamu senang. Karena semisal, sorry to say, Polifurneka tidak bisa memberikan hal-hal yang bisa bikin kamu senang, bisa bikin kamu enjoy. At least kamu senang sama dirimu sendiri. Dan kamu ketika sudah bisa senang sama dirimu sendiri, itu bisa menyenangkan circle kamu yang nanti dampaknya bisa lebih luas gitu. Jadi pikirannya nggak usah terlalu jauh, nggak usah terlalu tinggi. Nanti jatuhnya stres, terbebani dan lain sebagainya. Udah, plong aja, santai. Penting nikmatin aja. Ya, nikmati aja, nggak usah target yang aneh-aneh lah gitu. gitu maksudnya. Jadi ya semangat terus buat kuliahnya gitu. Walaupun capek nggak apa-apa, capek sekali aja capeknya, yang banyak. Kalau perlu ditulis capek. Gitu.